Ceritanya berawal beberapa bulan yang lalu. Waktu itu aku lagi nyari kosan murah. Karena kepepet, aku iseng posting di Facebook. Dicari kosan murah, budget maksimal 500.000 di tengah kota Purworejo. Serem-serem sedikit nggak masalah, yang penting murah meriah. Begitulah caption yang saya tulis di Facebook waktu itu. Nah, 2 hari setelah postingan itu, pas hari Kamis sore, saya memutuskan untuk pergi ke salah satu alamat kos-kosan yang ada di Facebook. Jadi singkat cerita, saya pun sampai di alamat tersebut. Aku berdiri di depan sebuah rumah tua bergaya kolonial. Bangunannya masih kokoh, tapi suasananya sepi banget sampai bulu kuduk merinding. Halamannya luas, penuh daun-daun kering, dan ada 4 pohon besar yang berdiri menjulang. Di gerbangnya ada tulisan dikontrakan yang udah berkarat, kayak nggak pernah diganti dari zaman Belanda dulu. Permisi, permisi. Aku coba memanggil dari depan gerbang. Langit udah gelap, suara azan maghrib juga kedengaran samar-samar. Gerimis mulai turun, suasananya semakin sepi. Nggak ada jawaban. Aku mau manggil lagi. Tiba-tiba ada tangan menyentuh tengkukku dari belakang. Aku langsung berbalik badan kaget. Di hadapanku berdiri seorang ibu-ibu parubaya. Mukanya datar, ekspresinya kosong, tatapannya tuh kayak nggak ada nyawanya. Dia ngomong pelan tapi tegas. Sudah menjelang malam, berani-beraninya kamu datang ke sini. Maaf Bu, saya kira nggak ada jam malam buat lihat kosan, jawabku sambil cengengesan kaku. Si ibu nggak menjawab, cuma balik badan dan ngebuka pintu gerbang pelan-pelan. Begitu pintu terbuka, kelihatan jelas bangunan kosannya besar, tapi udah kusam. Catnya ngelupas, jendelanya kusam, dan suasananya, ya Allah, angker banget. Pas masuk halaman, aku tanya, Bu, penghuni yang lain kemana ya? Kok sepi banget? Dia berhenti sebentar, terus noleh ke aku. Belum pada masuk. Mereka cuma survei. Kalau kamu masuk sekarang, kamu sendirian di sini. Tapi nggak apa-apa kan? Toh kamu cari kosan murah. Meski banyak setan katanya, nggak takut kan? Aku langsung diam. Hati rasanya pengen balik badan dan kabur. Tapi ya gimana? Harga 500.000 di tengah kota, siapa sih yang nggak tergoda? Nggak apa-apa Bu, jawabku akhirnya. Meskipun rasanya mulut ini lebih bohong dari mantan yang bilang cuma temen. Dia senyum tipis, lalu nyalain lampu halaman. Lumayan terang sedikit, walau auranya masih mistis. Ikut saya, katanya sambil jalan ke dalam. Kamar laki-laki di lantai 2, perempuan lantai 1. Suaranya datar, nggak bisa ditawar.
Aku lirik ke atas. Astaga, lantai 2-nya kayak jalan masuk film horor. Tangga kayunya tua, gelap, dan banyak bayangan dari pohon di luar. Aku coba nawar sedikit. Bu, boleh nggak saya di lantai 1 aja, dekat gerbang? Kalau ada apa-apa, maksudnya biar gampang keluar masuk. Dia langsung berhenti dan nyolek aku pakai tatapan tajam. Ini kosan sudah murah, masih nego juga, malu ah. Aku diam. Oke, baiklah, ikut saja. Toh belum tentu serem juga kan? Kita naik tangga. Langkah kakinya menggema di koridor kosong. Pas lagi di tengah tangga, HP ku bunyi. Ibu nelpon. Bu, jalan duluan ya, saya angkat dulu, kataku buru-buru. Ibu kos namanya Bu Rining, gak ngomong apa-apa, cuma terus jalan naik. Aku angkat telepon. Assalamualaikum Bu, ada apa? Waalaikumsalam, kamu sudah dapat kosan, gimana tempatnya? Aku nyoba tenang, padahal suara jantung udah kayak genderang perang. Alhamdulillah dapat Bu, dekat tempat kerja juga. Oh, hati-hati ya nak, kosan murah di tengah kota kadang gak wajar murahnya. Iya Bu, tenang saja, aku baik-baik. Habis tutup telepon, aku nengok ke atas. Bu Rini udah gak kelihatan. Lantai 2 gelap kayak lorong neraka. Aku tarik napas panjang, lalu naik perlahan. Tangga berderit tiap aku injak. Kayaknya sih tangganya protes. Udahlah, jangan naik. Bu Rini, aku panggil pelan, tapi gak ada jawaban. Tapi di ujung koridor ada satu kamar yang pintunya setengah terbuka. Dari dalamnya keluar cahaya remang. Yang lain gelap gulita. Aku jalan pelan-pelan. Pas sampai di depan pintu, kulihat Bu Rini duduk di depan cermin tua. Mukanya menghadap ke cermin, diam saja. Sebelum aku sempat nanya, dia ngomong tanpa nengok. Ini kamar kamu, katanya. Ku intip ke dalam. Kamarnya lengkap, ada ranjang, lemari, meja belajar, kipas angin, kamar mandi dalam. Dalam hati aku mikir, wah, harganya segini, gila sih. Sebelum aku ngomong, Bu Rini langsung nyamber. 250.000 katanya, bisa langsung bayar dan tinggal. Aku pun melongo, murah banget. Aku langsung ambil dompet, mau bayar 6 bulan sekalian. Tapi pas buka dompet, mataku lihat ke atas. Di langit-langit ada tali melingkar kayak jerat.
tepat di depan kamar mandi. "Bu," tanyaku pelan, "itu tali apa ya?" Bu Rini masih memandang ke cermin. "Tali bekas orang gantung diri. Udah 3 orang yang bunuh diri di kamar ini," jawabnya. Jantungku langsung deg 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 kayak konser metal. Tapi kosan 250.000 di tengah kota, ya sudahlah. Malam pertama di kosan Bu Rini, jam setengah 9 malam. Aku udah di dalam kamar. Pintu terkunci. Koper udah dibuka separuh. Tapi entah kenapa aku belum berani buka kamar mandi. Tali gantung diri itu masih kelihatan jelas dari tempat tidur. Tenang, tenang. Ini cuma sugesti, gumamku sendiri sambil nyalain kipas angin dan radio kecil biar gak terlalu hening. Tapi makin aku coba tenang, makin kerasa ada yang ganjil. Radio tiba-tiba nyala sendiri, padahal belum aku colokin. Lagu yang keluar lagu keroncong lawas, kayak dari piringan hitam tua. Suaranya berderak-derak. Buru-buru aku matiin, tapi baru beberapa detik nyala lagi. Kali ini suaranya lebih keras, dan di balik musik itu aku jelas-jelas dengar ada suara orang nangis pelan. Aku langsung berdiri, nahan napas. Ini apaan sih? Pikirku sambil nunduk ngecek colokan. Dan bener, radionya nggak dicolok sama sekali. Aku langsung cabut baterainya. Tapi suara nangis itu masih ada. Ternyata bukan dari radio. Aku pelan-pelan mendekat ke kamar mandi. Pintu kamar mandi itu kayak ngundang aku buat buka. Perlahan aku tarik gagangnya. Dan pintunya terbuka setengah. Gelap. Aku nyalain lampu kamar mandi. Terang sesaat, tapi lampunya langsung mati lagi. Aku coba nyalain ulang. Gelap. Pas klik nyalain yang ketiga, lampu nyala sebentar dan aku lihat ada bayangan cewek berdiri menghadap tembok kamar mandi. Rambutnya panjang, lebar menutupi wajahnya. Bajunya putih basah, kayak habis kehujanan. Aku jerit dan langsung nutup pintu kamar mandi sekuat tenaga. Jantungku hampir copot. Tapi saat itu dari luar kamar ada suara ketukan keras di pintu utama 3 kali. Siapa malam-malam begini? Aku mendekat, nekat ngintip dari lubang kecil di pintu. Tapi lubang itu buram, gak kelihatan apa-apa. Tapi suara ketukan makin keras. Siapa ya? Aku tanya dari dalam. Gak ada jawaban. Aku mundur beberapa langkah,
dan pintunya terbuka sendiri. Tapi anehnya, pintu itu kebuka ke dalam. Gak ada siapa-siapa di luar. Cuma koridor gelap yang panjang. Tapi kemudian ada sosok hitam kecil yang tiba-tiba lari cepat banget melintas ke ujung lorong ke sebelah kamar. Aku tutup pintu buru-buru dan kunci 2 kali. Napas sudah habis, kayak baru lari maraton. Tiba-tiba suara ketukan pindah dari arah lemari. Tok, tok. Aku pelan-pelan jalan ke lemari. Tanganku gemetar saat memegang gagangnya. Tapi sebelum aku sempat buka, lemari itu terbuka sendiri. Isinya cuma baju bekas yang udah bau apak. Tapi di dalam tergantung satu kertas lusuh. Tulisannya pakai spidol merah. Kalau kamu baca ini, berarti kamu penghuni baru. Jangan buka cermin kamar ini setelah jam 10 malam. Apapun yang kamu lihat, jangan jawab. Gitu tulisannya di kertas itu. Aku lihat jam menunjukkan jam 10:05 dan aku baru sadar di dinding depan tempat tidur ada cermin besar yang dari tadi aku tutupi tirai. Tirai itu pelan-pelan bergerak sendiri. Tirai di depan cermin itu bergoyang sendiri, pelan tapi pasti, seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya dari belakang. Aku menahan napas, jantung berdetak tak beraturan. Lampu kamar masih redup dan udara jadi dingin seperti di ruang pendingin mayat. Begitu tirai tersingkap sepenuhnya, aku langsung membeku. Refleksi di cermin tidak sama dengan isi kamar. Di cermin tempat tidurku kosong, tapi di pojok kanan kamar ada seorang perempuan duduk bersimpuh. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya sobek dan penuh darah. Tubuhnya berguncang seperti menangis. Aku spontan memalingkan muka dari cermin. Tapi begitu aku bergerak, bisikan pelan menyelinap di telingaku. Lihat aku, lihat aku. Suara itu dingin, serak, dan terasa dekat sekali. Tapi saat ku tengok kanan kiri, gak ada siapapun di kamar. Aku coba tutup telinga, tapi bisikan itu terus terdengar. Aku masih di sini, di belakangmu. Aku melompat mundur dan tanpa sadar menatap lagi ke cermin. Perempuan itu sekarang berdiri sangat dekat di belakangku. Tangannya terangkat seperti ingin meraih pundakku. Aku refleks balik badan, tapi kosong. Tapi hawa dinginnya masih terasa. Aku nekat ambil kain sarung dan langsung tutup cermin. Tapi saat kain menyentuh permukaan kaca, cermin itu bergetar, seolah ada sesuatu di dalam yang marah.
Saat itu juga lampu kamar padam total. Gelap gulita. Aku meraba-raba ponsel di kasur, nyalain senter. Tapi sebelum sempat nyalain, ada suara tertawa lirih dari balik tirai jendela. Suara kecil seperti anak kecil, tapi nadanya miring. Hihihi, kamu bisa lihat kami ya? Aku langsung menghadap ke jendela. Tirainya goyang sendiri. Aku dekati pelan-pelan. Dan di balik tirai ada wajah anak kecil pucat dengan mata hitam pekat menatap balik ke arahku. Aku terjatuh saking kagetnya. Lampu kamar tiba-tiba nyala sendiri. Napasku ngos-ngosan. Semua kembali normal seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi saat kulihat jam dinding, jarumnya tidak bergerak. Masih menunjukkan pukul 10:05. Sama seperti sebelum semua ini dimulai. Dan di lantai kamar kulihat bekas jejak kaki basah, kecil seperti milik anak kecil, tapi terus berderet menuju lemari. Aku buka lemari dengan tangan gemetar. Di dalamnya kertas yang tadi sudah hilang diganti dengan satu tulisan baru. Kau sudah lihat kami, sekarang gantian kami akan melihatmu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Mataku terus menuju ke cermin yang kini tertutup kain sarung dan lemari yang sudah kukunci rapat. Tapi firasatku tidak tenang. Ada sesuatu yang belum selesai. Sekitar pukul 3 dini hari, saat aku mencoba berbaring, aku merasa kasurku sedikit bergoyang. Kupikir gempa kecil. Tapi saat aku menoleh ke bawah, ada selembar kertas menyelip di bawah kasur. Warnanya kuning kecoklatan, bau apek, seperti disimpan bertahun-tahun. Dengan tangan gemetar, aku menarik kertas itu. Tulisan tangan yang sama, namun lebih gelap, seperti ditulis pakai darah kering. Terima kasih sudah membangunkan kami. Sekarang giliranmu tinggal di sini. Aku terpaku dan tiba-tiba lampu kembali mati. Ponselku juga mati total. Dingin menyelimuti kamar. Lalu suara langkah pelan dari atap, dari dalam tembok, dari balik cermin. Semakin lama, semakin banyak suara. Seperti ada lebih dari satu makhluk yang mengelilingiku. Mereka membisikkan sesuatu bersamaan dengan nada yang gak beraturan. Tinggal, tinggal, tinggal. Aku mulai tak sanggup. Di sekelilingku terasa berputar. Kemudian aku merasa pemandanganku sudah mulai gelap. Aku tak sadarkan diri. Aku tersadar oleh sinar matahari pagi yang menembus jendela tua berdebu. Bau jamur, tanah, dan kayu lapuk menyeruak begitu aku membuka mata.
Ternyata aku tidak berada di kosan. Aku sedang berada di sebuah rumah tua yang kosong, dengan dinding lapuk dan atap bocor. Debunya tebal, lantainya retak-retak, tak ada satupun perabotan. Namun di sampingku ada uang kos yang semalam kuberikan kepada Bu Rini. Mataku membelalak. Aku mengenali uang itu. Masih dilipat rapi, tapi sekarang warnanya agak kusam, seperti sudah lama disimpan. Dengan jantung berdegup agak keras, aku keluar dari rumah itu. Di luar tidak ada tanda-tanda kehidupan. Rumah itu berdiri di tepi desa yang asing. Tak ada nama jalan dan tidak ada sinyal. Aku pun pergi sambil terus bertanya-tanya, apakah yang terjadi semalam itu nyata, ataukah aku baru saja terjebak dalam dimensi lain? Yang jelas, aku tak akan pernah kembali ke tempat itu lagi. Kadang-kadang tawaran yang tampak murah dan menggiurkan bisa membawa kita dalam masalah besar. Jangan mudah tergiur dengan sesuatu yang tidak wajar. Dan ingat, beberapa rumah kosong sebenarnya tidak benar-benar kosong.